kalau orang disebut tumbal itu mesti orang takut. Wah, tumbal. Nah, tumbal mesti gowo apa? Gowo korban katanya gitu. Enggak. Tumbal keselamatan itu untuk kantor, perusahaan itu supaya apa? Pagar keselamatan. Jadi kayak yang jin atau setan. Banyak sekali yang minta tolong untuk ditanyakan soal bimbingan semedi. Kira-kira selama ini praktek bimbingan semedi yang Ki Purbo ajarkan kepada kadang-kadang di luar kota maupun di luar negeri itu biasanya bagaimana, Ki? Itu pakai via telepon juga bisa. Jadi lewat speaker, nah, itu juga bisa. Jadi pakai PC juga bisa. Terus pakai apa itu rekam juga bisa. Jadi kalau rekam itu kan bisa disimpan dan bisa bisa dilakukan nggak pakai PC lagi, itu bisa. Kalau orang luar negeri biasanya orang mana, Ki? Yang banyak itu dari Rusia sama Kanada yang paling banyak. Tapi pakai bahasa apa, Ki? Bahasa Indonesia juga ya? Campur. Tapi kalau terus kalau seumpama saya nggak bisa nangkap ya, Master and speaking Indonesia gitu. Pakai bahasa Indonesia itu juga berarti bisa. bukan orang Jawa yang tinggal di Rusia, bukan? Bukan. Bule Asli, berarti ya? Bule. Terus kemarin ini beberapa hari ini juga sudah 1 bulan. 1 bulan ini juga melayani khusus dari Singapura sama Filipina. Itu apa, Ki? Itu sama bimbingan semedi juga. Mbak Olia ini juga di Filipina, ini juga asli orang Filipina. Apa, Ki, yang dirasakan oleh Mbak Olia itu? Bisa ceritakan sedikit, Ki? Iya, yang dirasakan itu beliau merasakan tentram, sejuk, dan bisa tenang. Terus bisa merasakan juga rasa enteng, jadi tidak ada beban. Hanya satu fokusnya ke cahaya Tuhan katanya gitu. Lalu beliau mengatakan cahaya Tuhan. Memang keyakinan Kristen, jadi cahaya Tuhan. Saya selama dibimbing Ki Purbo merasakan cahaya Tuhan di dalam jiwa saya. Saya bisa tenang dan bisa tentram, bisa merasakan kedamaian dan bisa merasakan pokoknya seluruh ini enteng tanpa beban. Gitu. Kalau boleh tahu, ketika pas melakukan proses bimbingan semedi itu, apakah kemudian teman-teman yang dari luar negeri itu juga disuruh untuk menyalakan dupa atau apa gitu? Nah, atau tidak harus? Itu tidak harus. Tidak harus. Jadi, ya tidak harus. Jadi tanpa keterpaksaan. Jadi kalau meditasi itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi ada yang menyalakan dupa, ada yang tidak. Tapi alangkah lebih baiknya itu menyalakan dupa. Sebab apa? Aroma wewangian itu sangat menunjang di dalam meditasi. Gitu. Tapi kalau dari Malaysia itu biasanya tanya dulu, kita pakai dupa apa tidak? Ya monggo kerso, kayak gitu. Jadi tidak ada suatu keharusan. Tapi kalau saya pribadi memang identik, saya orang Jawa, yang saya anut pahaman Jawi ya harus pakai aroma dupa yang seperti di Sanggar sama yang di sana, Mas. Berapa jam, Ki, sekali bimbingan itu biasanya, atau berapa menit, Ki? Sekali bimbingan itu 15 menit sampai 20. Oh, 15 sampai 20. Ya, nanti kalau seumpama kita terus saya hanya nurutin aja jadi gitu. Karena ini banyak nanti kemungkinan yang minta, barangkali harus ini, Ki, harus didaftar satu hari cukup berapa orang gitu aja. Iya. Oh iya, saya banyak mendengar cerita bahwa Ki Purbo ini sering diundang ke luar kota acara perusahaan-perusahaan besar,
terus kemudian ke luar pulau barangkali untuk kepentingan-kepentingan mengusir gangguan-gangguan di kantor dan lain sebagainya. Apakah benar itu, Ki? Betul, betul. Ini bulan ini sebenarnya saya juga ada jadwal ke Banjarmasin sama Lampung, juga di Ambon sama Manado, tetapi saya tidak bisa melayani untuk panggilan tersebut karena ini bulan Suro. Jadi di Mojokerto sendiri juga saya padat juga jadwal saya, khususnya di Jawa Timur juga tiap hari, Mas, saya nggak sampai ini juga mulai kemarin panjenengan kesini hari Minggu itu, malam Minggu itu, sampai sekarang juga belum lihat sama sekali. Luar kota terus gitu. Ini tadi Pak Gatot juga tahu, beliaunya datang, ini banyak orang di sini, terus lagi teman-teman yang dari luar kota juga, dari Sidoarjo, dari Pasuruan dan dari Surabaya. Terus akhirnya Pak Gatot jangan pulang dulu, nanti ada teman-teman yang mau live juga gitu. Oh nggih, monggo. Itu kebanyakan sebenarnya acara apa sih? Ya, Musir-musir apa gitu? kalau menetral itu mayoritas, kalau saya dipanggil ke sana, ke luar pulau, ke luar kota, ke luar provinsi, itu kebanyakan ya untuk mengusir, bukan mengusir, tetapi menetral. Jadi menetral itu Menetralkan. menetralkan. Semua itu punya hak untuk tinggal. Iya. Jadi makhluk gaib itu semua berhak untuk tinggal di tempat itu, sama seperti kita. Mengapa kita ganggu, kita usir? Tidak usah diusir, yang penting dilus. Jadi kita netral, maksudnya netral itu dilus. Lengger utawa nduk utawa Kang Mas utawa Pak D, nyuwun sewu nggih, mumpun ganggu gawe wonten mriki. Nyai Danyang kaki Danyang. Nah, itu yang penting. Mohon dengan bantuan panjenengan lumantar daya gaib panjenengan supaya bisa bantu para putra wayah ingkang sami-sami gesang wonten mriki saged gesang sami-sami pun ngantos wonten ridu. Lah ngoten. Jadi niku maksude supaya mboten ganggu. Jadi dijawab, diasi lah. Karemenane napa nggo mangke disajeni. Ngoten. Nah niku untuk menetral. Terus lagi juga ada untuk sikap dan pengamanan. Kalau kalau orang disebut tumbal, itu mesti orang takut. Wah, tumbal. Nah, tumbal mesti gowo apa? Gowo korban katanya gitu. Enggak. Tumbal keselamatan itu untuk kantor, perusahaan itu supaya apa? Pagar keselamatan. Jadi kayak yang jin atau setan atau dedemit yang di sana itu yang sangat angker, kalau seumpama dibacakan doa nggak bisa, itu mesti ada kintilannya ataupun apa, seumpama gitu kesenangannya apa, dan lagi tangguhnya itu supaya apa, lebih tua, daya energinya itu lebih tua tumbal ini daripada yang bermukim di situ gitu. Jadi supaya bisa sama-sama lerem gitu. Berarti pendekatannya tetap kasih sayang ya, Ki? Tetap kasih sayang. Tapi meskipun demikian, apakah kemudian di dalam tempo waktu tertentu sempat ada perlawanan, Ki? Kalau yang saya alami selama ini ya perlawanan itu sangat kecil. Sebab apa? Saya tidak pernah melawan. Jadi saya walaupun ada serangan apa aja itu tetap masuk. Jadi kayak Bruce gitu. Selama ini persentase keberhasilannya berapa persen, Ki? Kalau saya tidak persentase keberhasilannya, ya puji syukur semua itu mengatakan, juga merasakan bahwasannya hasilnya itu lebih dari 75%. Gitu. Tidak pernah ada efek-efek negatif pasca melakukan penetralan seperti itu? Kalau efeknya itu mesti ada, Mas. Ada ya? Ada. Jadi setiap mengerjakan tuh mesti ada efeknya. Tapi ya puji Tuhan, puji syukur kepada Yang Maha Kuasa, selama ini saya juga tetap dilindungi oleh para leluhur, oleh para leluhur saya, leluhur Jawa dan Dat Yang Maha Kuasa. Puji syukur saya
tetap diamankan dan tidak ada dampak, walaupun ada dampak kecil-kecil itu ya Wajar lah. wajar gitu. Saiki ngene, saumpamane wong tukang masak ya mesti kecipratan bumbu gitu loh. Mesti kena pedese meripat, Iya. kena bumbu. Lah itu mesti. Jadi setiap pekerjaan apapun itu tetap kita mesti kena dampaknya gitu. Oh iya Ki, ini yang menarik ketika di Tuban Ki. Iya. Di salah satu perusahaan saya dengar-dengar jenengan hingga tinggal di sana sampai lebih dari 1 bulan. Bisa diceritakan Ki? Iya. Meskipun tidak menyebut nama perusahaan secara langsung. Ya, dulu pernah juga di sana di Tuban, di wilayah Tuban itu di beberapa kecamatan juga di Kabupaten Tuban itu saya dimintai tolong oleh suatu PT dan suatu kontraktor juga, jadi dari kontraktor asing juga, untuk menetral suatu tempat yang sakral dan sangat gawat itu. Jadi ada bego ataupun doser itu yang di situ tahu-tahu orangnya mati, sopirnya itu. Nah, terus lagi dibongkar, sekarang besok ada lagi muncul, perwujudannya ya sama, nggak berubah gitu. Nah, terus akhirnya di sana saya dimintai tolong, ya saya jaga lingkungannya, jangan sampai sudah ini nggak usah nggak usah diganggu gugat, udah bebaskan aja ini untuk walaupun ini dari program perusahaan ini harus bersih, tapi semua kalau membawa bencana buat apa, itu ikhlaskan aja, nanti kan ada gantinya. Itu Gitu ya. yang Itu punya arahan perusahaannya, jenengan ya? arahan. Terus akhirnya dirawat juga, diuri-uri, dan ini akhirnya juga membawa ketentraman juga di situ, keselamatan, bisa proyeknya lancar. Asalnya proyeknya itu 2 tahun, itu dijalani cuma berapa? 1 tahun 7 bulan. Itu kan 2 tahun lebih gitu, segitu akhirnya. Jadi dan lagi kecelakaan itu sangat kecil di sana. Jadi saya tumbali, saya pakai itu, terus akhirnya ada tempat yang gawat, saya netral, saya mohon kepada Yang Maha Kuasa, saya mohon kepada leluhur sana, Nyai Danyang Kaki Danyang Tuban, ya akhirnya ya puji syukur sampai sekarang ya aman-aman saja gitu.